warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan anugerah dan karunia kenikmatan yang masih terus kita rasakan sampai pada detik ini. Semoga Allah masih memberikan kepada kita tambahan kenikmatan ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ajaran agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran agama Islam. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang tata cara bersuci ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bersuci adalah dengan adanya sunnah mengusap khuf atau rukhsah mengusap khuf. Kita lanjutkan tentang berapa waktu yang diperkenankan oleh syariat untuk kita mengusap khuf. Kalau pekan lalu terakhir tentang awal durasi kita mengusap khuf itu dari kapan, sejak kapan. Jadi secara madhab, dalam madhab Syafi'i, awal dihitungnya durasi mengusap khuf adalah ketika kita menggunakan khuf tersebut setelah kita berwudu dengan sempurna. Lalu berapa jangka waktunya? Dalam kitab ini disebutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa'lam anna al-musafira innama yamsahu thalathata ayyamin idza kana safaruhu tawilan. Fa in qasura masaha yauman wa lailah. Dan ketahuilah bahwasanya seorang musafir hanya diperkenankan untuk mengusap khufnya selama 3 hari. Apabila safarnya lama. Dan apabila qasura, apabila safarnya tidak lama, maka batas waktunya adalah yauman walailah, 1 hari dan 1 malam. Ini tergantung safar. Jadi kalau safarnya lama, maka 3 hari. Tapi kalau safarnya dengan jarak dekat saja, maka dia boleh mengusap waktunya selama 1 hari 1 malam. Sama seperti orang mukim.
Ya, sama seperti orang mukim. Ya. Kemudian syarat selanjutnya wa yushtaratu aidan an la yakuna safaruhu maksiyatan. Ya. Jadi syaratnya tidak semua safar yang boleh orang mengusap khuf. Syaratnya safarnya itu bukan safar maksiat. Ya. Bukan safar untuk maksiat. Ya. Arti bukan safar yang haram. Safar yang haram itu seperti apa? Ya. Pergi ke suatu tempat untuk merampok. Nah itu safar yang haram. Ya. Atau pergi ke suatu tempat menjual narkoba. Nah itu juga safar yang haram. Ya. Ada kemaksiatan. Atau pergi ke suatu tempat dalam jangka waktu yang lama, ya, dalam jangka waktu yang memenuhi safar, dengan niat untuk melakukan hal-hal yang bernilai kemaksiatan. Ya. Baik dia maksiat besar atau maksiat kecil. Ya. Nah itu tidak boleh diusap sepatunya. Ya. Fa in kana maksiyatan, apabila safarnya berupa maksiat. Di sini disebutkan beberapa contoh maksiat. Ya. Kaman safara li akhdhil maksi, au ba'athahu zalimun li akhdhir risha, wal baratil, wal musadarati, wa nahwi dzalik. Apabila maksiatnya bernilai, apabila safarnya ada nilai kemaksiatan, seperti pergi mengambil maks, pajak, ya. Bahasa kita apa? Pajak. Ya, bahasa kita apa? Pajak. Ya. Atau dia pergi karena diutus oleh seorang yang zalim untuk mengambil risha. Risha ini riswah, sogokan. Ya, diutus untuk mengambil sogokan ke suatu tempat. Ya. Yang pergi ke sana itu lama. Misalnya pergi ke Singapura. Pergi ke Singapura mengambil sogokan, ya, hasil korupsi. Ya. Karena kalau diberikan di Indonesia nanti kelihatan anunya itu apa? Pergerakan uangnya melalui digital. Nah, supaya menghindari itu, diambillah di tempat yang lain, di negara lain. Ya. Ya, pura-pura pergi wisata, tapi ada tujuannya. Ya, tujuannya pergi mengambil uang sogokan di negara sebelah, ya, atau di mana saja. Nah, ini tidak boleh. Wal baratil wal musadarah. Sogokan, kemudian rampasan, sitaan, dan lain-lain. Intinya mengambil harta yang tidak halal. Ya. Pergi ambil harta yang tidak halal, waktunya 3 hari 3 malam atau 4 hari 4 malam atau lebih dari itu, ya, ke suatu tempat. Nah, kemudian ketika sholat, dia sholat, tapi dia tidak boleh mengusap khufnya, ya, karena dia pergi melakukan safar yang berisi kemaksiatan. Ya, jadi orang yang melakukan kemaksiatan tidak boleh mengusap khuf. Au kana alaihi haqqun li adami yajibu alaihi ada'uhu ilaih. Atau orang yang punya hutang, punya orang yang punya hutang, ya. Ada hak orang lain yang dia pergi untuk menghindarinya, misalnya untuk menghindari orang bertagih, dia pergi safar. Ya. Dia pergi safar. Dia sudah tahu ini tanggal 10 biasanya orang datang menagih. Nah, supaya orang yang menagih tidak ketemu dia sengaja pergi safar. Ya, dengan tujuan menghindari orang yang
menagih. Safarnya kemana? Jauh. Istrinya bilang tidak tahu kemana dia safar. Nah, ini juga safar yang bernilai maksiat karena menghindari kewajiban yang harus dia bayar. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh dia mengusap sepatu. Fala yatarakhasu thalathata ayyam. Maka tidak boleh dia mendapatkan keringanan atau dia tidak mendapatkan keringanan untuk mengusap sepatu selama 3 hari. Ya. Nah, kemudian wa in kana safaruhu wajiban ka safaril haji wa ghairihi hal yatarakhasu yawman wa lailah qila la yatarakhasu albattah. Apabila safarnya itu safar wajib, yaitu safar seperti safar haji misalnya atau yang lain, apakah ada rukhsah baginya mengusap sepatu selama sehari semalam? Nah, di sini disebutkan qila la yatarakhas albattah. Ya, dia tidak mendapatkan keringanan. Tidak mendapatkan keringanan untuk mengusap selama 1 hari 1 malam. Ya. Jadi dia usapnya berapa? 3 hari 3 malam. Ya. Jadi tidak boleh dia mengusap 1 hari 1 malam. 3 hari 3 malam. Kalau mau mengusap 3 hari 3 malam. Baik. Ini qila ya, dalam salah satu pendapat. Warrajih annahu yatarakhasu yauman wa lailah. Jadi ada 2 pendapat ya. Kalau safarnya wajib seperti haji, dalam masalah ini ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama mengatakan tidak ada keringanan 1 hari 1 malam. Ya. Artinya dia harus 3 hari 3 malam. Tidak boleh 1 hari 1 malam. Tapi dalam pendapat yang lain, dia boleh mengusap 1 hari 1 malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian alasannya tadi, alasan kenapa orang yang melakukan safar untuk tujuan maksiat tidak boleh mengusap sepatu atau khuf. Karena alasannya adalah li'annal masha rukhsatun fala yata'allaqu bil ma'asi. Karena mengusap khuf itu adalah rukhsah, keringanan. Dan keringanan tidak boleh diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Orang yang bermaksiat itu harus dipaksa untuk berhenti. Ya. Kalau diberikan dia keringanan, dia jadi pandang enteng nanti. Di orang yang melakukan kemaksiatan, dia harus dipaksa untuk melakukan syariat yang lebih berat. Ya, supaya dia tidak main-main. Ya, tidak pandang enteng pada syariat. Ini alasannya. Ya. Poin selanjutnya, orang yang wal khilafu jarin fi al-asi bil iqamah kal muqim bi baladin yatrahu 'ala an-nasi as-sil'a wa atba'ahu wa kal abdil abiq wa nahwihima wallahu a'lam. Khilaf juga terjadi di kalangan pendapat para ulama bagi orang yang maksiat kemudian mukim. Dia bermaksiat tapi dia mukim, tidak safar. Nah, apakah dia boleh mengusap khuf selama sehari semalam karena dia mukim? Ya. Seperti seorang yang mukim di suatu negeri, di tempat, di suatu daerah orang lain, dia mukim di daerah orang lain, yatrahu 'alan nasi sila wa atba'ah. Dia membuang barang-barang orang di situ. Dia mukim di tempat orang, tapi kemudian melakukan kerusakan, merugikan orang lain.
Barang-barangnya orang dia lempar-lempar, dia buang dan apa semuanya. Ya. Itu dianggap maksiat. Maka orang seperti ini juga tidak dibenarkan untuk mengusap khuf. Ya. Nah, begitu juga al-abdul abiq. Al-abdul abiq itu artinya hamba sahaya yang pergi, lari dari majikannya tanpa izin. Ya, kabur. Ya. Kemudian dia mukim di suatu tempat. Ya. Misalnya dari kota fulan, ya, dia lari, kabur dari majikannya tanpa izin. Dia pergi mukim di kota yang lain, ya, yang cukup jauh. Dia mukim di situ. Nah, itu disebut dengan al-abdul abiq, hamba sahaya yang kabur dari tuannya. Ya. Nah, itu tidak diberikan juga keringanan untuk massul khuf. Ya. Dalam salah satu pendapat. Ya. Walaupun dalam pendapat yang lain dikatakan boleh, karena di sini ada khilaf. Ya, ada khilaf dalam mazhab. Jaid. Kemudian poin selanjutnya, fa'in masaha fis safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safara atamma masha muqimin. Ya. Orang yang niat safar. Orang yang niat safar. Kemudian dia mengusap khufnya. Di perjalanan atau di tengah safarnya, dia merubah niatnya, dia mau mukim saja. Tidak mau safar, dia rubah niatnya mau mukim. Misalnya dari sini ke mana? Ke Marisa, misalnya Marisa. Ya, itu sudah bisa safar, ya. Ya, dari rumah niat safar. Niat safar 3 hari. Ini safar 3 hari misalnya. Maka dia pergi, dia wudu, dia usap sepatu, dia wudu sempurna, dia pasang khuf, kemudian dia safar. Ya. Tiba di Marisa, ya. Lihat kondisi, keadaan, kayaknya lebih enak mukim ini. Ya. Lebih enak mukim. Mungkin usahanya yang dia tekuni kayaknya menguntungkan, kayaknya tidak cukup 3 hari ini urusan. Ya. Kayaknya ini urusan nanti selesai mungkin 1 bulan. Ya. Maka karena lebih dari waktu safar dia rubah niatnya. Mukim saja. Ya, dia mukim saja. Nah, itu bagaimana? Atau sebaliknya, ya, orang yang mau mukim tapi kemudian merubah niatnya jadi safar. Safar seperti tadi. Dia mau ke Marisa, mau mukim. Saya mau di Marisa mungkin 2 bulan, mukim 2 bulan. Ya. Tapi sampai di Marisa baru 1 hari, tidak betah saya. Ya. Pulang saja. Nah, itu dari mukim ke safar. Atau dari safar ke mukim. Ya. Nah, seperti kalau kita pergi ke pesantren, itu pergi mukim. Ya. Kalau kita pergi sekolah di pesantren atau belajar di pesantren, itu artinya kita pergi mukim, ya. Karena kita kan di sana berapa bulan? Paling tidak 6 bulan. Ya. 6 bulan itu waktu sudah lewat waktu safar. Ya. Itu sudah waktu mukim. Nah, sampai di pondok ingin mukim. Sampai di pondok 1 hari kabur. Tidak betah. Ya. Nah, itu bagaimana? Nah, ini disebutkan di sini. Apa dikatakan? Li'annal masha ibadatun ijtama'a fiha al-hadar was safar fa ghuliba hukmul hadar. Ya. Maka dalam masalah khuf, orang yang merubah niat sebelum sempurna dia punya niat itu, maka dia dihukumi mukim. Ya.
maka dia mengusap khufnya sama dengan orang mukim. Hanya 1 hari 1 malam. Ya. Nah, misalnya tadi itu, ya. Kita pergi ke Marisa, niat kita safar 3 hari. Ya. Nah, ternyata sampai sana baru 1 hari. Kan kita berangkat dari sini misalnya jam 7 pagi. Ya, sampai sana paling jam 10. Itu belum satu hari. Ya. Besok jam 7 lagi, ya. Besok jam 7 lagi itu baru dihitung 1 hari 1 malam. Nah. Subuh atau malam, ya misalnya kita pergi cari nafkah 3 hari, ya. Pergi Marisa cari nafkah 3 hari, niatnya 3 hari, maka dihitung safar 3 hari. Ya. Sampai sana, kemudian mau bertemu dengan teman bisnis, ya. Ternyata nanti bertemunya habis sholat isya misalnya. Ya. Kemudian bicara-bicara panjang lebar, ternyata lihat-lihat, tidak cukup ini 3 hari ini urusan ini. Paling tidak seminggu atau 2 minggu lah ini, baru selesai tuntas. Ya. Maka, karena dia sudah usap khuf tadi ketika berangkat, maka kalau begitu kata dalam kitab ini, kalau begitu otomatis karena dia sudah niat mukim 2 minggu atau 3 minggu, dia niat mukim di situ. Maka besok jam 7 otomatis batal itu dia punya hukum usap khuf. Ya. Karena ghuliba hukmul hadar. Ya. Karena ini ibadah yang tergabung di dalamnya dua niat, ya, niat safar dan niat mukim. Maka niat safarnya dikalahkan oleh niat mukim. Paham ya? Ya, jadi otomatis masa pengusapan khufnya tidak lagi 3 hari 3 malam. Tapi hanya 1 hari 1 malam. Ya, karena dia berubah niat dari safar untuk menjadi mukim. Ya. Sedangkan orang mukim diperkenankan baginya untuk mengusap khuf 1 hari 1 malam saja. Nah, itu gambarannya. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mukim, tapi tiba-tiba niat safar. Nah, itu juga yang dipakai adalah mengusap sepatunya dengan waktu yang mukim. Apa alasannya? Alasannya adalah qiyas. Ya. Dikiaskan antara kama law kana muqiman fi ahadi tarafais shalah la yajuzu lahu al-qasru. Ya. Kama law kana muqiman fi ahadi tarafai as-shalah fala yajuzu lahu al-qasru. Ya. Sebagaimana seorang yang muqim, ya, di salah satu bagian salatnya, ya, kemudian dia tidak boleh untuk mengqasar salat tersebut. Ya. Karena dia sudah berniat muqim. Niat salat muqim. Ya. Salat muqim kan harus sempurna. 4 rakaat. Ya. Jadi misalnya salat zuhur. Ya, salat zuhur baru 2 rakaat. Ternyata dia mau niat safar. Maka dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Dia harus sholat secara sempurna sampai selesai dulu. Ya, baru dia boleh safar. Ya. Tidak dibenarkan untuk mengqasar. Ya itu. Itu dia punya qiyas kata beliau. Baik. Fa in masaha fi safari thumma aqama. Ya.
idza lam yamdi yaumun wa lailatun fa innahu hina idzin yutimmu masha muqimin. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Dan apabila dia mengusap khuf pada waktu safar, kemudian dia mukim, ya, atau belum lewat sehari semalam, seperti yang kita sebutkan tadi, dari jam 7 safar, ya, nanti malam baru dia rubah niatnya, karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk untuk safar hanya waktu 3 hari. Ya, dia berubah jadi mukim. Dia ingin mengambil waktu 1 bulan misalnya. Ya. Maka sebelum sehari semalam berubah niatnya, maka dia mengusap sepatunya secara mukim. Ya. Atau besok jam 7, karena dia tadi pakai sepatunya jam 7. Nah, besok jam 7, maka dia batalkan dia punya mengusap khuf. Batal mengusap khufnya. Ya, karena sudah 1 hari 1 malam. Amma idza madha yaumun wa lailah fa aktsar fi safar fa innahu yasta'niful masha. Ya. Dan apabila lewat 1 hari 1 malam ketika safar itu, maka yasta'nif al-masah. Dia mengulangi dia punya masah. Dia mengulangi mengusap khufnya lagi. Dia ulangi lagi. Ya. Nah, dihitung dari baru lagi. Ya, dihitung lagi dari baru. Baik. Wa qawluhu fa in masaha halil muradu annahu masaha kilal khuffaini thumma safar aw masaha fil jumlah wa tadhharu faidatu dzalika fima idza masa ihda rijlaihi fil hadar thumma masa al ukhra fis safar hal yamsah masha muqimin aw masha musafir walladhi jazama bihi ar-rafi' annahu yamsahu masha musafir qala li anna al-i'tibara bi tamamil mashi wa qad waqa'a fis safar wa qala an-Nawawi as-sahih al-mukhtar annahu yamsahu masha muqimin litalabbusihi bil ibadati fil hadar wallahu a'lam. Ya. Kemudian poin yang terakhir dalam pasal ini, fa in masaha. Apa yang dimaksud dengan masaha di sini? Mengusap ini. Apakah mengusap kedua sepatunya secara keseluruhan? Ya. Atau dua-duanya diusap semua? Atau yang disebut mengusap itu jumlah? Apa nih jumlah? Mengusap, yang disebut yang penting mengusap. Ya, secara jumlah. Ya. Tidak harus dua-dua. Ya, tidak harus dua-dua. Ya, dan ini terjadi perbedaan pendapat. Contohnya, faidahnya, apabila seorang mengusap salah satu kakinya ketika dia masih mukim. Kemudian salah satu kakinya dia usap ketika sudah safar. Ya. Nah, ini bagaimana contohnya itu? Ya. Wudu. Ya. Misalnya kalau kita naik kendaraan umum. Ya. Kita wudu, begitu wudu baru cuci kaki sebelah, so berangkat otot. Kalau kita tidak naik ke mobil, kita akan tertinggal. Ya. Maka dia pun naik ke mobil tapi sambil bawa air sedikit, ya, untuk mencuci kakinya yang sebelah. Itu namanya dia wudu, cuci kaki sebelah ketika mukim, kaki sebelah ketika sudah mulai safar. Tergambar ya? Nah, ini macam-macam. Ya, macam-macam dari model dalam fiqh itu. Ya, namanya iftiradi. Ya, prediksi atau asumsi, ya, bahasa kita asumsi.
asumsi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah ke pandangan para ulama itu jauh ke depan. Ya, jadi ketika kita hidup ini banyak peristiwa dalam hidup kita yang tidak berjalan dengan normal. Ya. Pasti ada hal-hal yang terjadi tanpa kita sangka-sangka, ya, diasumsikan. Ya, jadi diasumsikan di sini orang yang mengusap sebelah kakinya ketika dia masih mukim dan sebelah kakinya dia usap ketika sudah safar. Ya, seperti tadi itu, wudu dia, ya. Kemudian karena dia harus naik oto karena mobil itu bukan milik dia, mobil angkutan umum. Ya. Ini biasa terjadi kalau kita naik bis jauh, sehingga di rumah makan misalnya. Ya, sehingga di rumah makan. Ya biasanya kan di situ ada makan dan biasanya kita makan dulu karena lapar, habis itu sholat. Ya. Nah, begitu berwudu, mau sholat, belum selesai cuci kaki, bis sudah berangkat. Ya. Karena bis sudah berangkat, kalau kita tetap di situ ketinggalan. Ya. Maka lari-lari biasanya. Jadi nanti usap kaki sebelahnya di atas bis yang sudah berangkat sampai. Ini kejadian. Nah, dulu saya pergi ke Manado, ya, naik angkutan umum. Di mana? Bolmut atau sebelah Bolmut. Sudah masuk. Ya, sudah masuk mana? Singgah makan. Ada orang dari Palu naik bis. Sholat dengan saya, sholat qasar sama-sama. Sementara sholat bis sepi. Bisnya sepi. Ya. Barang-barangnya ikut ke sana. Akhirnya tidak khusyuk dia sholat. Baru orang teriakan itu bis, NTP penumpang masih ada satu lagi. Ya, itu kejadiannya. Nah ini bagaimana kalau begitu? Ya, di sini disebutkan ya. Disebutkan ini. Ya. Apa tadi disebut? Summa masal ukhra fis safar. Hal yamsah masha muqimin am masha musafirin. Nah, orang seperti itu dia mengusap khufnya dihitung mukim atau dihitung musafir. Ya. Kalau musafir maka dia boleh tiga hari 3 malam. Kalau dia mukim cuma 1 hari 1 malam. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Al-Imam Ar-Rafi'i beliau mengatakan yamsah masha musafir. Ya. Jadi dia dibolehkan mengusap khuf dengan hitungan orang musafir. Ya. Kenapa? Karena beliau li'annal i'tibara bitamamil mashi wa qad waqa'a fis safar. Ya. Karena hukumnya dihitung dengan akhir perbuatan yang dia lakukan. Ya. Akhir perbuatannya apa? Akhir perbuatannya dia mengusap ketika dia sudah safar. Ya. Maka dia boleh melanjutkannya selama 3 hari 3 malam. Karena yang dihitung adalah akhirnya. Ya. Sebelah dia usap ketika masih belum safar, ya. Sebelah lagi dia usap ketika sudah safar. Maka hitungannya dimulai dari mana? Dimulai dari selesainya dia mengusap. Dan kapan dia selesai? Ketika dia sudah terhitung safar. Ya. Maka sampai kapan dia pakai itu? Sampai 3 hari 3 malam. Menurut Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Nawawi mengatakan ini as-sahih al-mukhtar. Dalam mazhab Syafi'i yang benar dan yang dipilih adalah annahu yamsah masha muqimin. Ya. Litalabbusihi bil ibadah fil hadar. Ya. Maka hukumnya kata beliau yang sahih dan yang dipilih dalam mazhab adalah dia
boleh mengusap khuf sama dengan orang mukim. Ya. Karena tadi itu kaidahnya itu. Kalau safar dan mukim terjadi talabus, ya. Talabus itu artinya percampuran, ya. Maka yang diunggulkan adalah yang mukim. Ya. Ini kaidahnya. Yang diunggulkan adalah yang mukim. Maka otomatis dia hanya boleh mengusapnya dalam waktu 1 hari 1 malam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini tentang jangka waktunya. Kemudian far'un, masalah tambahan yang tidak ada di matan, ya, ditambah oleh ya syarih yang menjelaskan. Lau syakkal musafiru, nah ini lagi asumsi dari yang tadi itu, perkembangan dari asumsi yang tadi. Asumsi orang yang mengusap sebelah di hadir dan sebelah di musafir. Nah ini ada asumsi yang lain. Syakkal musafiru hal ibtada al masha fil hadar au fis safar. Ya. Orang yang musafir ini ragu kapan dia mulai mengusap itu tadi. Dia mulai usap itu sudah dihitung musafir atau masih dihitung mukim? Ya. Masih dihitung hadar atau safar? Ragu dia. Ya. Ragu dia. Maka akhadha bil hadar wa yaqtasiru ala yaumin wa lailah. Ya. Jadi kalau ragu maka kembali ke kaidah umum dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, kalau kamu syak, kamu ragu, maka buang keraguan, ambil sesuatu yang diyakini. Ya. Yang diyakini hadir atau safar. Yang diyakini adalah hadir atau mukim karena dia hukum asalnya. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan lalu bahwa kalau kita syak maka kita kembali ke hukum asal. Hukum asal antara orang musafir dan orang hadir adalah orang hadir, orang mukim. Ya. Maka kalau dia syak, apakah dia mengusap ketika dia mukim atau ketika dia musafir? Dia ragu, dia tidak bisa mengambil keputusan, ya. Maka diambil yang yakin, yaitu hukum orang yang mukim. Maka dia mengusapnya 1 hari 1 malam. Kama law syakka al-masih fi safar aw fil hadar fi inqida'il muddah fa innahu yajibul akhdhu bi inqida'iha. Ya, begitu juga kalau yang tadi itu awal, ya, ragu di awal. Awalnya ini mulainya waktu hadir atau safar. Ya. Yang kedua, ragu di akhir. Ya. Artinya ragunya itu bagaimana? Ini sudah selesai atau belum ini? Ya. Sudah 3 hari 3 malam atau berapa hari berapa malam? Dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Lupa dia. Apakah dia sudah mengusap khuf itu selama sehari semalam atau 2 hari 2 malam? Maka dia mengambil yajibul akhdhu bin qidaiha. Ya. Fi qida'il muddah fa innahu yajibul akhdhu bin qidaiha. Maka dia wajib mengambil yang dia yakini. Mana yang diyakini? Mukim. Ya. Yang 1 hari 1 malam. Karena dia lebih sedikit. Ya. Nah ini kalau kita ragu-ragu. Ya, jadi ada orang ragu-ragu ketika dia mengusap khuf. Ya, ini apakah ini terjadi atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini asumsi. Ya, asumsi akan terjadi seperti itu. Ya, dan bisa saja terjadi. Ya. Kemudian aqallul mashi ma yantaliqu alaihi ismul mash min mahalli fardil ghusli fi rijli min a'lal khuf fala yajuzu al-iqtisar al-mashi ala asfalihi wala aqibal khuf wala ala harfihi wa yujzi'u al-mashu bi kharqatin wa khashbatin wa nahwihima walau qatara al-ma'a ala al-khuffi
ajza'ahu ma fi mashir ra'si. Was sunnatu an yamsaha a'lahu wa asfalahu walau kana indal mashi ala asfali khuffihi najasatun lam yajuz al mashu alaihi. Ya. Kemudian permasalahan tambahan yang kedua, beliau mengatakan, ya, batasan kita mengusap khuf itu seperti apa? Ya. Minimal kata beliau, kita mengusap khuf adalah mengusap mahallu fardil ghusli fir rijli min a'lal khuffi. Ya. Minimal kita mengusap bagian yang wajib kita cuci dari bagian kaki, yaitu bagian atas. Ya, min a'lal khuffi. Jadi ketika kita mengusap sepatu, yang kita usap yang pertama adalah bagian atasnya saja. Ya. Ini kata beliau minimal. Ya. Dan tidak boleh hanya mengusap bagian bawah. Ya. Tidak boleh hanya mengusap bagian bawah. Ya. Dan juga tidak boleh bagian samping. Atau tidak boleh juga bagian tumit, belakang. Jadi yang diusap bagian atas. Itu minimal. Ya, minimalnya. Yang wajibnya kata beliau. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada penjelasan tentang mengusap khuf yang wajib dan ada mengusap khuf yang sempurna. Ya. Mengusap khuf yang wajib adalah bagian atas khuf. Atau kalau posisinya di kaki kita bagian punggung, bukan bagian telapak. Ya. Jadi tidak boleh bagian kiri, bagian kanan, samping kiri, samping kanan, atau tidak boleh bagian tumit. Ya. Hanya di atas saja. Nah itu yang wajib. Ya. Was sunnah an yamsaha a'lahu wa asfalahu. Ya. Dan disunnahkan ditambah mengusap bagian atas dan bagian bawah. Ya. Tapi kalau bagian bawahnya ada najis, maka dia tidak boleh mengusap bagian bawah. Karena itu ada najisnya. Ya. Jadi dia cukup bagian atas. Jadi paling minimal kita mengusap khuf itu bagian atas. Ya, bukan samping kiri, samping kanan, atau belakang. Ya. Dan bukan juga hanya di bawah. Kalau hanya di bawah saja itu tidak boleh. Ya. Di atas. Tapi kalau di atas tambah di bawah itu boleh. Ya. Jadi yang paling inti adalah bagian punggung. Bagian punggung itu intinya. Ya. Nah kalau mau ditambah dengan telapak, dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah. Ya. Nah, baru bagaimana cara kita mengusap? Apakah dengan telapak tangan? Ya, di sini beliau mengatakan, wa yujzi'ul mashu bi khirqatin wa khashabatin wa nahwihima. Walau qatara al-ma'a 'ala al-khuffi ajza'ahu ma fi mashir ra'si. Ya. Boleh mengusap khuf itu dengan tangan, boleh juga dengan dilap pakai kain. Ya, tidak harus pakai telapak tangan. Boleh dilap pakai kain, au khishbah. Atau bisa juga pakai kayu. Jadi ambil kayu, sentuh begitu. Ya. Atau kalau dipercikkan, ya, kita percikkan air di atas sepatu itu. Ya. Nah, itu kata beliau ajza'ah. Itu dibolehkan. Sebagaimana ketika kita mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i kan mengusap kepala itu tidak harus semua. Ya. Tidak harus semua. Walaupun mengusap semua itu adalah sempurna. Ya, sempurna. Ya, sempurna usapannya. Ya. Tapi kalau kena sedikit kepala, bagian belakang, tengah, atau kiri kanan, maka itu sudah boleh. Ya. Ini dikiaskan dengan itu kalau kita usap khuf. Yang penting mengusap. Ya. Apakah pakai tangan, atau pakai kain, atau pakai kayu. Ya. Dari atas, dari depan ke belakang. Atau dialiri air. Ya. Nah, itu semuanya dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Kemudian kapan batalnya ini, Mas? Kita selesaikan. Ya. Kapan batalnya
hukum mengusap sepatu. Ya. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya' bi khal'ihima wa inqida'il muddati wa ma yujibul ghuslu. Ya. Dan hukum masah itu batal dengan 3 hal. Ya. Pertama, bi khal'ihima. Ketika kita buka itu khuf. Jadi kalau kita buka khuf, maka hukum masahnya batal. Tidak boleh lagi dimasah. Ya. Bagaimana kalau kita mau masah lagi? Wudhu dulu. Wudhu dulu dari awal, sempurna, baru pakai lagi. Nah, baru itu, kalau mengusap lagi, maka dihitung dari baru. Ya. Jadi begitu dia terlepas itu sepatu, itu maka tidak, atau hukumnya menjadi batal. Kemudian, inqida'il muddah. Ya. Habisnya masa waktu yang diberikan. Ya. Jadi kalau kita musafir 3 hari 3 malam sudah berlalu, maka sudah selesai. Batal, otomatis batal. Ya. Misalnya hari ini hari apa? Hari Kamis. Jam 7 ketika kita musafir. Jam 7 hari Kamis. Ya, dihitung jam 7 besok hari Jumat. 1 hari 1 malam. Jam 7 hari Sabtu. 2 hari 2 malam. Jam 7 hari Minggu. Begitu jam 7 hari Minggu, hukumnya batal. Otomatis batal. Ya. Karena sudah habis masa waktunya. Ya. Nah, kalau kita mau sembahyang, wudhu lagi. Ya. Karena sudah batal itu, maka kita harus berwudhu seperti semula lagi. Ya. Buka dulu khufnya, baru berwudhu. Ya. Kalau safarnya masih jauh, masih panjang, ya, maka dihitung lagi dari awal. Ya, setelah kita berwudu itu, pakai khufnya, baru dihitung lagi dari baru. Begitu seterusnya. Wa ma yujibul ghuslu. Ya. Yang ketiga yang membatalkan, kalau kita melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Seperti mimpi misalnya. Ya. Keluar air mani, mimpi. Maka itu mandi. Karena kalau sudah orang wajib mandi, berarti dia harus buka khufnya. Ya. Karena seperti yang kita sudah bilang, bahwa mengusap khuf itu untuk rukhsah untuk orang berwudu. Untuk orang mandi tidak. Ya, tidak ada rukhsah. Dia harus mandi. Ya, dia harus mandi. Li jawazil mashi ghayatun fa idza wujida ahaduha batala al-mashu. Ya. Kebolehan masah itu punya jangka waktu, ya, punya akhir, punya batas waktu. Apabila salah satu di antara 3 hal tersebut sudah ada, maka hukum mengusap khuf batal. Minha, ya, idza khala khuffaihi, au ahadahuma, au in khala al-khuffu binafsihi, au kharaja al-khuffu an salahiyatil mashi alaihi litakharruqihi aw dha'fihi aw ghairi dzalik fa innahu la yumsah. Ya. Jadi yang pertama, apabila dia membuka kedua khufnya atau membuka salah satunya. Ya. Jadi membuka khuf itu bisa dua-dua, bisa satu. Ya. Nah, misalnya kita sudah pakai khuf. Ya. 2 hari 2 malam di perjalanan. Ya. Lecet kaki kiri. Lecet kaki kiri, maka harus diobati misalnya. Nah, begitu kita buka khuf dari kaki kiri, otomatis langsung batal itu hukum masah, hukum mengusap. Karena kita buka sebelah. Ya. Jadi mau buka sebelah atau buka dua-dua, tetap hukumnya batal. Atau in khala al-khuffu binafsi. Atau khuf itu terbuka dengan sendirinya. Ya, terbuka dengan sendirinya. Ya, entah apa sebabnya. Ketika kita tidur misalnya, garuk-garuk kaki, tak buka khuf. Nah, itu otomatis batal juga. Aw kharajal khuffu an salahiyatil masah. Atau khufnya sudah tidak boleh lagi digunakan untuk masah. Ya, seperti kalau dia robek, seperti yang kita sudah sebutkan. Karena khuf itu yang boleh dimasah, yang boleh diusap adalah khuf yang sempurna menutupi kaki.
Kalau dia sudah robek, maka tidak bisa lagi diusap. Ya. Sudah dalam syarat-syarat kita sebutkan. Apakah karena robek atau karena dia dha'fihi, khufnya sudah sudah tidak kuat, ya. Sudah tidak kuat, maka itu menyebabkan batalnya hukum khuf ketika itu juga. Ya. Baik. Wal halatu hadhi idza kana ala taharatil mas'i li'annahu biwujudi dzalika wajaba al-aslu wa huwa al-ghasl. Ya. Ini kalau dilakukan dalam keadaan taharah. Ya. Jadi kalau taharahnya tidak ada, maka berarti dia harus mencucinya. Jadi orang yang memasukkan kakinya ke dalam khuf sebelum taharah, maka dia tidak boleh mengusap sepatu. Ya, mengusap khufnya. Dia harus wudu dengan sempurna. Wudu biasa yaitu dengan mencuci kaki. Baik. Wa hal yalzamuhu isti'naful wudu'i aw ghuslur rijlaini faqat? Ya. Qaulani ar-rajih ghuslul qadamaini faqat. Ya. Nah, kalau orang yang terbuka khufnya itu. Ini masalah lagi. Kalau orang yang terbuka khufnya itu kemudian batal. Nah, apakah dia mulai wudu sempurna dari awal sampai akhir? Karena waktunya belum selesai. Waktunya kan 3 hari 3 malam. Di hari yang kedua terbuka dia punya khuf. Apakah dia harus berwudu dari awal lagi? Di sini qaulan. Ada 2 pendapat kata beliau. Ya. Ar-rajih ghuslul qadamaini faqat. Ya. Yang rajih kata beliau boleh mencuci mencuci kaki saja. Ya, jadi cuci kakinya saja kemudian dimasukkan ulang. Ya, tidak perlu lagi berwudu dari awal. Selama durasinya belum selesai. Ya, durasinya belum selesai, maka dalam perkataan yang rajih, ya, kata beliau, boleh hanya mengucap atau mencuci kakinya saja. Baik, itu yang pertama. Jadi terbukanya khuf ketika durasi waktu belum selesai. Ya. Durasi waktunya belum selesai, khufnya terbuka. Kemudian yang kedua, inqidha' muddatil masah. Ya. Selesainya durasi waktu yang diberikan oleh syariat. Fa idza madha yaumun wa lailatun lil muqim aw 3 ayyamin lil musafir batala mas'uhu wasta'nafa lubsan jadidan kama fil ibtida. Ya. Jadi kalau sudah lewat 1 hari 1 malam untuk orang mukim atau 3 hari 3 malam untuk orang musafir, maka hukum masahnya batal dan dia memulai lubsan jadidan. Dia memulai untuk mengusap lagi dari awal. Artinya wudu dulu dengan sempurna baru pakai lagi. Kama fil ibtida li hadithi Abi Bakrah wa Safwan radhiyallahu anhuma. Ya, karena hadis yang kita sudah sebutkan, hadisnya Abi Bakrah dan juga hadisnya Safwan. Safwan siapa namanya? Siapa namanya Safwan itu? Siapa Safwan aja? Safwan al-Assal, ya. Siapa namanya? Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa hadisnya disebut? Amarana Rasulullah SAW an la nanzi'a khifafana illa min janabah. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membuka khuf kami kecuali
karena janabah. Karena adanya junub. Walau tanajasat rijlun fil khuffi walam yumkin ghusluha fihi wajaban naz'u li ghusliha fa in amkana ghusluha fil khuffi fa ghasalaha fihi lam yabtul al-masah. Ya. Apabila kaki kita terkena najis di dalam khuf tersebut. Ya. Ketika dalam khuf misalnya ada benda asing yang masuk dan benda itu najis. Ya. Maka kita harus misalnya darah. Ya. Ada percikan darah masuk ke dalam khuf, kaki kita kena. Ya. Dan darah itu kan najis. Ya kan? Darah itu najis. Maka kalau ada najis kan harus disucikan dulu sebelum kita sholat. Ya, karena tidak boleh sholat kalau kita ada najis yang menempel. Nah, maka kalau dia bisa mencuci kakinya tersebut dalam posisi tidak dikeluarkan dari khuf, ya, maka hukum mengusapnya tetap berlaku. Tetap berlaku, tidak batal. Tapi kalau dia harus membuka, dan itu memang kayaknya lebih real kalau dibuka. Karena kalau di dalam bagaimana caranya kita tahu ini sudah habis najisnya atau tidak? Ya, maka harus dibuka. Nah, kalau kita buka, ya berarti kembali ke hukum yang tadi. Begitu kita buka, batal dia punya hukum mengusap. Ini hal-hal yang berkaitan dengan yang terakhir, ya, kita selesaikan. Idza kana syakhsu salimar rijlaini wa labisa khuffan fi ahadihima la yasihhu mashu. Ya. Apabila seorang yang kakinya sempurna, ya, kemudian dia pakai khuf sebelah. Nah, kayak orang sekarang kan pakai sepatu sebelah, pakai selop sebelah. Dia pakai khuf sebelah, pakai sendal sebelah, ya. La yasihhu mashu. Maka dia tidak boleh mengusap khuf yang sebelah itu. Ya. Nah, sekarang ada orang pakai sendal begitu. Ya, ada juga orang pakai sepatu lain sebelah warnanya. Satu hijau, satu kuning. Macam-macam. Ya. Ada juga yang pakai kaos kaki sebelah, sepatu sebelah. Macam-macam orang. Jadi ini ternyata zaman dulu juga ada. Zaman dulu juga ada yang fenomena seperti itu. Dia pakai khuf cuma sebelah. Ya, cuma sebelah kakinya. Dan sebelah kakinya pakai bukan khuf, ya, misalnya apakah sandal atau bagaimana. Ya. Maka dia tidak boleh mengusap khufnya yang sebelah itu. Kalau kakinya dua-duanya sehat. Ya. Falau lam yakun lahu illa rijlun jazal mashu ala khuffiha walau kanat ihda rijlaihi alilatan bihaitsu la yajibu ghusluha falabisal khuffu fi sahih qata' ad-darami bi annahu yasihhul mashu 'alaiha wa qatal Ghazali bil man'i wallahu taala alam. Ya. Nah, berbeda kalau orang yang kakinya cuma sebelah. Ya. Buntung sebelahnya. Dia pakai khuf cuma sebelah. Ya. Otomatis dia boleh mengusap khufnya yang sebelah itu. Karena setiap kaki sebelah. Ya. Nah, misalnya orang la samahallah nasallallahu salam, orang kena diabetes. Ya kan? Orang kena diabetes kalau dia parah kan biasanya jari-jarinya hilang. Ada yang tinggal naudzubillah kakinya tidak lagi. Yang mau diusap sudah tidak ada. Kakinya cuma tinggal begitu. Punggung ke sana sudah tidak ada. Nasallallahu alaihi. Ya. Nah itu kalau usap sepatu kan tidak bisa. Karena yang bagian yang diusap sudah tidak ada. Maka tinggal sebelah. Nah, sebelahnya masih bagus. Masih sempurna, masih sehat. Maka dia boleh mengusap yang sebelah. Nah, yang di sini tidak perlu. Udah gitu sih. Ya. Sama seperti kalau berwudu kan. Ya, kalau berwudu, satu kaki ada, satu kaki tidak ada. Maka ketika cuci kaki, ya kaki yang ada itu saya cuci.
Nah, itu kan di luar di luar kemampuan manusia. Nah, beda kalau yang tadi. Kalau yang tadi itu bagaya. Ya, satu pakai khuf, satu pakai selop. Itu kalau dia mau usap yang sebelah, karena dia tahu ada boleh usap khuf, dia mau usap sebelah. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena dia masih punya kaki yang satu dan terbuka ini. Tidak pakai khuf. Itu dia harus cuci dua-duanya. Ya. Baik. Nah, apalagi yang tadi? Walau kana rajulun jazal mas'u ala khuffiha. Walau kana ihda rijlaihi alilah. Ya. Bihaitsu la yajibu ghusluha falabisal khuffa. Nah, fi sahih qata'a ad-Darimi bi annahu yasihhu al-mashu 'alaiha wa qata'a al-Ghazali bil man'i wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau yang tadi itu memang bagian kakinya tidak ada sebelah. Ini bagian kakinya alil. Alil itu cacat. Tapi cacatnya belum cacat sempurna. Cacatnya masih ada bagian-bagian yang bisa diusap. Ya, masih ada bagian yang bisa diusap. Maka kemudian dia pakai khuf. Yang cacat itu pun pakai khuf. Ya. Maka di sini dalam mazhab Imam Ad-Darimi mengatakan boleh dimasah, diusap saja khuf. Ya. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan tidak. Ya, dia tidak boleh mengusap. Ya. Karena bagian yang diusap sudah tidak ada. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum mengusap khuf dalam mazhab Syafi'i. Jadi dari tata caranya, kemudian dari durasi waktunya, awal waktunya, ya, kemudian asumsi-asumsi yang terjadi di dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita, orang yang cacat, orang yang tidak ada kaki sebelah dan semuanya, atau orang yang pakai khuf sebelah, pakai sandal sebelah, itunya semua sudah diberikan jawaban oleh kitab kita ini. Nah, semoga bisa jadi pelajaran penting bagi kita semua tentang hukum mengusap khuf. Ya. Dan bagaimana kalau kita mengusap khuf ketika kita safar, ketika kita hadir, ya, ketika kita mukim, atau sebelah di mukim, sebelah di safar. Nah, itu semuanya sudah kita jelaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita lanjut pekan selanjutnya dengan bab yang baru, yaitu bab tayamum. Ya, bab tayamum juga penting, ya, karena ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak tahu cara tayamum. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.